Saat kehidupan yang kita jalani, jalani kehidupan, kemudian kita merasa ambigu. Ambigu itu kebergandaan. Jadi kita tuh sering bingung, aku milih iki apa iki ya. Saya milih ini atau ini ya. Sing biasanya kamu bingung itu kan pada saat kamu milih jodoh. Iki sing tak pilih iki ya kan gitu. Sing ngarepe rabi utawa sing duduk utawa sing rondo, itu kan ambigu itu. Wah, milih sopo ya kan gitu. Jadi pada saat terjadi kebergandaan konsep teori beragama, setiap kepala berbicara kebenaran, kemudian kamu menjadi bingung. Yang saya ikuti kebenarannya si A atau kebenarannya si B atau kebenarannya si C kan gitu. Sebenarnya sih linknya kalau dikonsepkan sih nggak sulit. Kebenaran itu konsep Quran hanya ada satu, al-haq min rabbik. Kebenaran itu mutlak, asalnya dari Tuhan. Permasalahannya yang dikatakan al-haq dari Tuhan itu seperti apa? Pada saat para nabi atau rasul itu sudah tidak ada di antara kita, maka al-haq min rabbik ini statusnya gimana gitu? Statusnya kalau di zaman nabi al-haq min rabbik itu karena makna rob itu sebuah sistem, dan di dalam sistem ini ada yang hak, ada yang menang, ada yang sah, yang tahu persis tentang kebenaran Tuhan. Karena memang utusan Tuhan, maka disebut sebagai Rob. Saat istilah Rob, hubungan antara hamba dan Tuhan, kemudian ada sistemnya Tuhan, itu ada utusan atau khalifah. Hubungan ini maka hamba menyebut ya Robbi, karena ada sistem yang Allah telah bentuk, Allah telah bangun, bahwa Allah punya utusan Nabi Isa di zaman untuk zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad. Apakah antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu kosong? Kalau ini kosong berarti nggak ada sistem, nggak ada sistem Rob. Akibat ada Rob ini maka ada istilah tarbiyah, ada istilah murabbah, ada istilah ya Robbi, ada istilah pendidikan. Itu jika ada sistem Rob rububiyah yang didefinisikan rono filsafat itu, tasawuf itu. Rob itu hanya terjadi jika sistem Tuhan ada khalifah, ada hamba kan gitu. Tapi penghubung ini ada ilmu, ada ilmunya. Sering saya matur, jangan was-was, percayalah, kamu itu disuruh ikut Nabi Muhammad. Kamu sebagai pengikut Muhammad, kalau kamu merasa Muhammad, pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa umpamanya begitu, warisul anbiya umpamanya begitu. Kalau kamu mengikut, percaya bahwa para nabi itu tidak ingin kamu ikut-ikutan, kemudian nabi tidak menunjukkan jalan pulang gitu. Jadi nabi menuju tujuan, si pengikut juga diberitahu tujuannya, itu tentang akhirat. Kalau tentang Tuhan, Allah, Nabi Muhammad, Nabi Isa tahu siapa Allah, siapa Tuhannya, maka supaya tidak ikut-ikutan taklid buta, maka juga hambanya ini juga seyogyanya mengetahui Tuhannya seperti dia tahu. Yang disebut ahlul bait itu orang yang berada di dalam sistem ini gitu loh. Bukan masalah darah daging kulit, ayatnya terlalu banyak. Tapi ini tidak mengurangi rasa hormat dan skeptis kepada yang mereka meyakini bahwa ahlul bait itu adalah darah daging kulit, monggo. Tapi kalau penjelasan di dalam ayat, ahlul bait itu ada prasyarat di dalam sistem rububiyah, mengenal Tuhannya, ditunjukkan oleh yang menang menunjukkan Tuhan, dan berada di dalam sistem Tuhan. Kan itu, paham maksud saya tuh ya? Maka pada saat ini dihilangkan, maka kebergandaan pasti terjadi. Enek kunci, kemudian yang lain banyak kunci, yang asli kan cuma satu, bener nggak? Iki enek gudang, kemudian dibuat, terus enek pemalsuan, sing asli kan mung siji, bener kan? Bisa jadi palsu semua. Asli kabeh nggak mungkin kan begitu. Berpikir rasional begitu aja lah, seharusnya kan begitu. Maka kita nggak nuduh siapapun. Yang perlu ditanya, ada orang bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, bercerita tentang widodari, kamu langsung menerima. Nanti dulu, yang kamu perlukan hanya pertanyaan, jenengan siapa? Jadi nek orang cerita, nek kamu kalau nggak begini, kamu itu nggak entuk widodari. Pertanyaan kamu, widodari itu piye?
Di kono piye nikmatnya? Itu kamu berarti pasti jahil. Jadi dunia mbok gawa ndek gone akhirat, ayu dan seterusnya begitu loh. Kalau kamu cerdas, pertanyaannya nggak begitu. Jenengan siapa? Aku ulama, aku kiai, aku alumni kian gitu. Lah apakah perguruan itu yang mendirikan malaikat kan gitu? Apa ada SK-nya Tuhan? Kan begitu jawabannya. Tanyaanmu kan begitu kalau mau cerdas. Karena ayatnya kan begitu gitu loh. Gue nek pengen dibanting, dijotosi wong ngono gitu. Orang ditakoki, wek amal ngene, amalan iki lo bagus, ini untuk masuk surga, gue langsung seneng kan gitu. Lah wek ora roh sing ngomong kowe kuwi sapa gitu. Mbok padakne padha karo omongane Nabi Muhammad. Nabi Muhammad entuk SK. Lah wong kuwi entuk SK apa gak kan gitu. Aku dunia ngono ta. Nek kebanyakan kan wah iki entuk surga terus mbok tularne. Kowe ngomongi wong, anakmu mbok omongi anakmu pinter, ibu iki sapa to? Apakah ibu itu juga bagian dari utusan Tuhan? Ngono kan kudune. Enggak no. Jadi itu karena logika, logis gitu loh. Logis. Jadi nek pengen diantemi wong ngono kuwi. Wis kan ndi ngono. Nek penjelasan melu pengajian, Ustaz kan gitu. Pak Yai kan gitu langsung ngacung. Jenengan sinten? Setelah itu bubar kowe jek di kono di rumah sakit. Tapi secara logika memang ambigu, kebergandaan itu karena hilangnya status. Jadi sulit move on itu tidak hanya yang gabut-gabut itu. Jadi yang sulit move on itu sejak Nabi Muhammad wafat, sulit move on ke Imam Ali, sulit move on kepada Sayyidina Hasan, akhirnya membuat oloan, membuat fitnah kan gitu. Sampai saat itu banyak yang belum move on gitu loh. Orang kalau nggak move on, wes toh gak bahagia wes toh. Aku ngetut sama omongan nom-nom, ben awet nom.